Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik rekan-rekan petani, pada kesempatan siang hari ini kita akan melihat bagaimana pertumbuhan cabai yang dulunya terkena serangan patek. Di sini saya akan berbagi sedikit tentang pengalaman saya mengenai masalah pengendalian patek atau antraknosa pada tanaman cabai. Apakah tanaman cabai ini yang terkena serangan patek bisa disembuhkan? Kalau menurut pengalaman saya ya rekan-rekan, patek ini belum ada obat dan tidak bisa disembuhkan. Kalaupun ada yang mengatakan bisa disembuhkan, itu pengalaman saya yang sudah saya lakukan ini tidak bisa ya rekan-rekan. Cuman yang ada kita pemborosan dalam perawatan cabai yang sudah terkena patek ini. Ini umur tanaman cabai saya sudah berumur 1 tahun lebih. Nah, seperti ini penampakannya. Batangnya sudah tinggi, sudah lebih kurang 1,5 meter. Jadi rekan-rekan petani, sedikit saya berbagi pengalaman. Tanaman cabai saya ini sudah sering saya aplikasikan obat untuk membasmi hama patek ataupun buah yang terserang hama patek, tapi kenyataannya tidak bisa disembuhkan. Mau kita menggunakan fungisida apapun, dari yang mahal, yang murah, dan juga yang bahan alami, sudah saya aplikasikan di tanaman cabai ini, tetapi tidak membuahkan hasil. Buahnya masih juga terkena patek. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada yang mengatakan bisa disembuhkan, kalau menurut pengalaman saya tidak ya rekan-rekan. Di sini cuman kita sedikit berbagi. Apabila tanaman cabai kita sudah terkena patek atau antraknosa, yang ada menurut saya itu cuman pemborosan ya rekan-rekan petani. Karena kenapa? Ini penanggulangan hama patek ini yang terserang tanaman cabai saya ini sudah saya berikan, baik dari obat yang murah dan juga yang paling mahal, tapi hasilnya juga tidak bisa menyembuhkan tanaman saya yang terkena patek tersebut. Jadi ada juga yang mengatakan buah yang sudah terkena patek ini dikutip, setelah dikutip dibuang. Ini juga sudah saya lakukan ya rekan-rekan. Sudah 3 kali saya lakukan pemetikan buah-buah yang sudah terkena hama patek. Tapi yang pertama saya lakukan dulu, saya cari orang ngutipnya, ada 10 orang sampai habis, enggak juga sembuh. Kemudian saya suruh petik lagi buah-buah yang sudah besar seperti ini, saya suruh buang agar tidak terkena lagi patek. Itu juga tidak mempan ya rekan-rekan. Kemudian pentil-pentil yang keluar seperti ini saya buang semua, saya suruh petik, dengan harapan supaya siklus jamur yang sudah menyerang tanaman cabai saya ini, dengan harapan tidak terkena lagi. Tapi setelah saya lakukan itu juga tidak mempan ya rekan-rekan. Nah, jadi kalau menurut saya penanggulangan patek ini atau antraknosa tidak bisa disembuhkan. Jadi akhirnya saya mencoba untuk membiarkan saja ya rekan-rekan. Karena sudah saya lakukan dari pertama sampai terakhir tidak ada perubahan. Yang ada hanyalah pemborosan. Jadi ini saya berbicara sebagai pengalaman saya dalam merawat cabai ini. Artinya bagi rekan-rekan yang sudah terlanjur merawat, ya sudah dibiarkan saja, nggak usah dilanjutkan perawatan. Ini buktinya ya rekan-rekan. Artinya kalau memang tanaman rekan-rekan yang sudah terkena virus ataupun patek, sebaiknya rekan-rekan nggak usah merawatnya.
Karena kalaupun dirawat yang ada itu pemborosan ya rekan-rekan, tidak usah terpancing ataupun terpengaruh. Kalau menurut saya ini tidak bisa disembuhkan. Yang bisa kalau menurut saya itu mencegah ya rekan-rekan. Tapi kalau sudah terkena, misalkan buahnya sudah terkena busuk seperti ini tidak bisa disembuhkan. Jadi langkah sebaiknya itu kita harus mencegahnya dari kecil, kita memberikan fungisida. Kalaupun ada orang mengatakan bisa disembuhkan, itu mustahil ya rekan-rekan. Karena ini sudah saya coba di lahan saya pribadi, bukan lahan orang lain. Ini semua sudah saya lakukan penyemprotan dari yang murah sampai dengan yang mahal tadi, yang sudah saya katakan tadi. Tidak juga kunjung berhasil ya rekan-rekan. Tetap juga masih terkena pateknya. Sulit untuk disembuhkan ya rekan-rekan. Mungkin kalaupun bisa di tanaman cabai besar itu kita belum mencobanya. Tetapi kalau di cabai nano ini tidak bisa disembuhkan ya rekan-rekan. Di sini saya tidak menggurui rekan-rekan ya, cuman di sini kita sedikit berbagi. Artinya apabila cabai kita sudah terkena patek atau antraknosa, sebaiknya rekan-rekan nggak usah lagi merawat. Kalaupun kita merawat, melanjutkan perawatannya, sia-sia ya rekan-rekan. Kecuali kita bisa mencegah dari kecil. Kalau sudah terkena itu tidak bisa disembuhkan lagi. Ini menurut pengalaman saya pribadi. Dan cabai ini sudah berumur 1 tahun lebih, masih juga tidak bisa disembuhkan ya, seperti ini. Buahnya masih juga terkena patek. Nah, seperti ini buahnya. Ini sudah saya biarkan sudah lebih 6 bulan saya tidak pernah merawatnya lagi. Tapi dengan sendirinya alhamdulillah buahnya bisa bagus kembali. Dan juga ini belum yakin saya bisa menghasilkan lagi, karena ada sebagian buah masak saya tengok pasti terkena juga serangan pateknya. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan petani semua. Kita di sini real ya rekan-rekan, bukan menggunakan lahan orang lain, tetapi di sini kita menggunakan lahan kita pribadi, lahan saya pribadi sendiri, dan saya praktekkan di lahan saya sendiri. Dan ini saya berbagi pengalaman supaya rekan-rekan tidak terlanjur merawat ketika cabenya sudah terkena patek. Yang ada seperti saya katakan tadi, mau obat apapun yang kita berikan, yang ada kita pemborosan, tidak ada hasilnya ya rekan-rekan. Nah, dukung terus channel ini dengan cara menekan like, komen, dan subscribe-nya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.